Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar, salam datang di podcast Sigmaku, podcastnya anak sekolah. Hari ini kita akan membahas tema puasa bukan alasan malas bersama guru agama dan juga teman kita. Perkenalkan, saya Abdul Alfano dari kelas 7A. Dan ini teman saya Fahri dari kelas 9C. Dan di sana ada guru agama yaitu Pak Tarno. Langsung ke pertanyaan saja ya. Menurut Fahri, saat puasa biasanya apa yang paling bikin kamu malas? Kalau bagi saya sendiri yang bikin paling malas itu adalah teman yang mengajak hal yang tidak baik seperti muka. Mokah? Berarti kamu sering mukah? Astagfirullah, tidak untuk ditiru ya teman-teman. Menurut Bapak, saat puasa malas itu wajar atau tidak? Baik, berkaitan dengan puasa, melakukan ibadah puasa dibarengi dengan rasa malas, itu boleh atau tidak. Maka kalau sesuai dengan apa yang di dalam syariat kita bahwa melakukan puasa dengan malas-malasan itu sebenarnya tidak mengurangi pahala puasa. Ya, tidak mengurangi pahala puasa, tetapi pahalanya tidak sempurna. Nah, sebelum membahas kaitan dengan malasnya puasa, apa sih yang membuat puasa itu malas? Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Vano dan juga Mas Fahri. Iya. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya yaitu adalah kita kesampingkan dulu dosa-dosa itu ya. Kita ngobrol santai dulu. Pertanyaan dari saya adalah ketika tidak berpuasa Ramadan itu tidak berdosa. Mas Fahri mau tetap berpuasa atau tidak? Ya tetap, kalau saya sebagai umat Islam Ya, ya tetap puasa. tetap akan berpuasa. Kalau Vano bagaimana? Kalau saya tetap puasa karena ya bisa mendapatkan pahala juga. Karena bisa mendapatkan pahala. Tapi sebenarnya ini jawaban yang tidak saya inginkan ini. Saya menginginkannya itu jawabannya adalah, oh saya tidak mau puasa, tapi ternyata anak-anak ini adalah anak-anak pilihan gitu ya. Ini patut dicontoh semuanya. Jadi ketika ada pertanyaan puasa itu kok males ya? Kenapa? Sebenarnya awalnya itu kalau menurut saya adalah kita dari awal yang namanya ibadah itu pasti terpaksa. Sholat terpaksa, puasa terpaksa. Awalnya seperti itu. Kenapa? Karena memang itulah yang membuat kita malas karena kita belum menemukan esensi dari ibadah itu tadi. Nah, caranya bagaimana biar kita tidak malas? Caranya biar kita tidak malas yaitu adalah kita riset niat kita. Bahwa ibadah ini niatnya untuk apa dan nanti akhirnya seperti apa. Mungkin seperti itu dulu Mas Fano. Bagus, jawabannya sangat bagus. Lagi ya, menurut Bapak, apa makna puasa bagi siswa SMP? Apakah puasa justru melatih kedisiplinan dan tanggung jawab? Bagaimana niat puasa bisa memengaruhi semangat belajar? Tadi kan saya juga sudah menyampaikan bahwa mari kita riset niat kita dari niat ibadah tidak hanya puasa saja, tapi berkaitan dengan sholat, membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Kita riset, kita perbaharui lagi bahwa kita melakukan ini itu untuk apa toh? Kita membaca Al-Quran ini niatnya apa? Kemudian dari situ itu akan memperbaiki. Kita akan menjadi tahu bahwa insya Allah Allah akan mengirimkan ilham kepada kita gitu kan, akan berikan makna dari ibadah itu seperti ini loh, makna dari sholat itu seperti ini, makna dari puasa seperti ini, makna dari tadarus itu seperti ini gitu loh. Maka yang pertama, penting nggak niat itu? Penting sekali. Innamal niat, segala sesuatunya dimulai dari niat. Kemudian kalau makna puasa untuk anak-anak remaja, menurut hemat saya gitu ya, karena saya juga dulu pernah ketika masih remaja, tahap puasa remaja itu masih di dalam tahap itu adalah menahan lapar. Tapi itu wajar. Setiap manusia, setiap muslim saya kira pasti tahapannya seperti itu dulu. Tidak mungkin berpuasa
kemudian dia tahapannya itu sudah, oh saya berpuasa seperti ini karena saya ingin mendekatkan diri sama Allah. Bukan, pasti belum seperti itu. Tahapannya itu seperti grafik itu loh, naik gitu loh. Pertama pasti contoh mungkin ada teman-teman yang suka mokel gitu ya. Nah tahapannya seperti itu dulu, tidak mungkin begitu lahir dia langsung sholatnya khusyuk, puasanya bagus, kan tidak mungkin ya kan Pak Ria? Pasti ada tahapan-tahapan seperti itu dulu. Maka tidak apa-apa ketika makna puasa dari anak-anak remaja usia SMP itu baru menahan lapar. Itu tidak apa-apa. Syukur-syukur dari di tahun ini mulai dari riset itu niat itu, maka muncul menemukan bahwa oh dari puasa ini saya bisa melatih kedisiplinan. Kenapa kok kedisiplinan? Karena tidak mungkin toh kita puasa, hari ini puasa, kemudian jam 6 pagi makan. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak. Rusak tidak puasanya? Rusak karena harus pada saat masuk waktu subuh kita harus sudah selesai sahur. Kemudian jam 12 siang nanti kita makan gitu. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh karena harus menunggu azan maghrib. Nah, itu salah satu contoh bahwa puasa itu melatih kedisiplinan. Jadi harusnya setelah kita puasa Ramadan 1 bulan, besok ketika selesai bulan Syawal masuk kembali ke sekolah harusnya jauh lebih disiplin, jauh lebih sabar, jauh lebih punya karakter yang luar biasa. Seperti itu Mas Fano. Ya. Tips buat Fahri apa nih? Menjaga energi agar tidak lemas dan mengantuk di kelas bagaimana? Kalau bagi saya sendiri ya jangan usil gitu aja. Kalau usil itu bisa menguras energi yang banyak, maksud saya itu. Seperti lari? Ya misal kalau kalian lari-lari ke kemana nih ke Keliling-keliling kelas. ya gitu. keliling-keliling kelas kayak gitu itu bisa menguras energi yang sangat banyak gitu. Udah itu cukup itu aja sih. Untuk Bapak, bagaimana cara mengatur waktu antara belajar, ibadah, dan istirahat? Baik, untuk mengatur waktu belajar, ibadah, dan istirahat gitu ya. Apalagi ini kita khususkan di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu ada hadis riwayat Baihaqi, di situ Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, Mas. Jadi saya kira anak-anakku semuanya yang hari ini diberikan kesempatan untuk melihat podcast kita ini, pasti ketika Ramadan perasaannya adalah kenapa kok saya sering mudah ngantuk gitu ya. Ya kan, lebih mudah ngantuk seperti itu. Ya karena memang salah satu nikmat yang Allah berikan ketika puasa itu adalah tidur itu tadi. Dan tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan digunakan sebagai dasar. Oke, berarti besok saya di rumah ketika libur saya mau tidur saja. Itu juga keliru. Kenapa kok keliru? Karena betul dasarnya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi ketika kita balik makna itu, ketika tidur saja ibadah, gitu kan? Apalagi beraktivitas. Maksudnya tidur yang ibadah itu adalah daripada aktivitasnya itu ke arah negatif, maka tidur itu jauh lebih utama gitu. Kemudian untuk membagi waktu belajar dan ibadah itu bagaimana? Sebenarnya waktu kalian anak-anakku semuanya itu waktunya sangat panjang sekali. Kalian sama semuanya dari kelas 7, 8, 9 diberikan waktu sama Allah itu sama 24 jam semuanya sama gitu. Tinggal kita mau memanfaatkan 24 jam itu untuk hal-hal yang lebih cenderung positif atau tidak. Jadi bisa nggak atau belajar saat ini membudayakan lagi belajar di rumah, bisa atau tidak bisa? Syaratnya bagaimana? Ya kita putus dengan HP, itu pasti. Apalagi adanya puasa ini harusnya kita bisa lebih meriset bahwa ketika puasa saja saya bisa tadarus malam. Ya enggak? Di rumah kan tadarus tak? Ya. Ketika puasa saja saya bisa bangun pagi. Ya kan? Kenapa kok ketika pas hari biasa kami tidak bisa? Kan seperti itu. Itu bentuk muhasabah untuk kita saja. Seperti itu Mas Fani. Oke. Ya, pesan motivasi buat Bapak untuk siswa SMP dan yang nonton kita selama Ramadan. Apa nih?
Oke, sedikit pesan dari saya, mobil khusus untuk saya sendiri, untuk Mas Fahri, untuk Mas Wano, dan juga seluruh anak-anakku yang Allah berikan kesempatan untuk melihat podcast ini, gitu ya. Jadi puasa itu ibarat riset untuk diri kita. Di 11 bulan sebelum Ramadan, betapa luar biasanya kita terlalu sibuk di dunia, untuk urusan dunia. Mungkin untuk anak-anak, bahkan mungkin untuk saya pribadi, kita terlalu fokus dengan, saya ingin menyebutnya mungkin setan gepeng gitu ya, atau HP gitu ya. Kita terlalu masuk ke dalam dunia media sosial itu sampai akhirnya kita sedikit banyak lebih melupakan yang namanya ibadah. Ketika di luar Ramadan, subuh kita sering terlambat. Di luar Ramadan, membaca Al-Quran, mungkin satu halaman muka saja beratnya luar biasa. Kemudian di luar Ramadan untuk puasa sunnah saja kadang tidak mampu dengan alasan sakit mah atau mungkin sakit yaitu asam lambung dan lain sebagainya. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, betapa luar biasanya. Ternyata kita bisa bangun jam 3, bahkan setelah itu kita sampai hari ini, sampai pagi ini belum tidur. Kemudian kita bisa sholat subuhnya tidak telat, ya kan? Kemudian kita bisa menahan lapar yang luar biasa 13 jam setengah loh. Itu kan sangat luar biasa. Di saat di luar Ramadan kita tidak mampu di situ. Kemudian di saat Ramadan mungkin membaca Al-Quran begitu sulitnya, gitu ya. Di Ramadan kita tadarus sampai jam 10, jam 11 gitu ya. Kita masih mendengar suara para orang-orang yang tadarus di masjid-masjid itu sampai malam-malam saja kuat gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita itu mampu dan bisa untuk beribadah. Cuman kadang kita memang benar-benar masih kekurangan niat. Makanya penting sekali untuk riset niat. Kembali meriset niat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Mungkin itu Mas Mano yang bisa saya sampaikan begitu. Jadi sobat pelajar, puasa bukan tentang alasan dan malas, tapi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih untuk Bapak Tarno dan juga Mas Fahri, yang Bapak Tarno sudah memberikan ilmu yang sangat baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sigmago, marhabannya Ramadan.